Di nama Tuhan saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan karena tiba saatnya bahwa keselamatan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, sama-sama kita katakan kita, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, ada tepuk tangan di atas kepala. Amin. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun kita berada. Biarlah kiranya kasih yang daripada Tuhan itu senantiasa melimpah, memenuhi kehidupan hati dan pikiran kita semuanya. Amin. Renungan kita pada hari ini dalam Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui ketika Yesus berpuasa, keadaan fisiknya menjadi lemah. Ketika itulah iblis mengganggu. Strategi ini juga yang dipakai iblis untuk menyerang manusia, untuk menyerang saudara dan saya. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri.
melainkan kita harus mengandalkan firman Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan, maka kita pasti berhasil. Sebagai contoh Yosua, ketika Yosua diangkat menjadi pemimpin, pesan Tuhan kepadanya untuk selalu mengandalkan firman Tuhan. Seperti ayat yang baru kita baca di atas. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah-langkah kita agar kita dapat hidup dalam firman Tuhan? Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menghormati pesan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sekumpulan hukum yang akan membawa kita hidup sampai pada kekekalan. Mengikut Tuhan, berjalan selangkah demi selangkah, maka kita dapat mengerti semua rancangannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memiliki kuasa bagi semua orang yang percaya. Amin. Banyak tantangan dan godaan yang harus kita hadapi ketika kita berjalan mengiring Tuhan. Saudara dapat menerapkan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka setiap tantangan, setiap hambatan dapat kita lalui. Amin, saudara. Yang ketiga, hidup dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap perkara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita bukanlah untuk membuat kita terpuruk dan bahkan jatuh semakin dalam. Bukan, saudara, namun untuk membuat kita semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Selain itu juga agar kita dapat mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kita harus memiliki iman dan hati nurani. Kedua ini harus sejalan, saudara. Kita tidak mungkin mengaku memiliki iman, namun kita tidak memiliki hati nurani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan dan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun itu melalui proses demi proses, setahap, selangkah demi selangkah. Amin. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita jadikan hidup kita menjadi berkat buat orang banyak. Mari kita hidup dalam firman Tuhan selagi masih ada waktu, seperti Yosua. Amin. Mari kita tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka perjalanan hidup kita menjadi berhasil dan beruntung dimanapun kita berada. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur yang tak henti-hentinya karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bernapas, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami menaikkan pujian kami, untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu khawatir ya Tuhan. Ketika kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami, maka apa saja yang kami minta, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berikan, dan Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami menjadi berkat buat banyak orang dimanapun kami berada. Biarlah keberadaan kami membawa dampak yang positif, membawa berkat bagi semua orang ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan menjadi batu sandungan Bapa, tapi biarlah keberadaan kami menyebarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan.
kemuliaan-Mu, pengurapan-Mu senantiasa terus mengalir memenuhi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami semakin mengasihi, peduli, baik dalam keluarga kami, baik itu dalam suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang bertalian darah dengan kami, dengan lingkungan tetangga kami, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan sekalipun ya Bapa, biarlah keberadaan kami, dengan keberadaan kami ini, mereka mengenal kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa tinggal dan senantiasa membangun hubungan yang erat kepadamu ya Tuhan, sebagaimana Yosua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap tantangan, hambatan yang menghambat kami untuk kami boleh semakin dekat kepadamu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami. Kami berdoa melepaskan kasih Kristus memenuhi setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi, seluruh umat-umat Tuhan dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan. Biarlah mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang lemah dibangkitkan, dikuatkan, mereka dihibur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang memberkati setiap mereka yang dalam pekerjaan, Tuhan memberkati pekerjaan mereka berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Usaha bisnis mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam pelayanan, Tuhan memakai mereka dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan hamba-Hamba-Mu ini banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka ya Tuhan yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mereka boleh terima karena Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Mereka yang merindukan anak, mereka boleh terima anugerah anak di tengah-tengah keluarga mereka yang sudah lama mereka nantikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam studi, Tuhan memberkati studi mereka. Kami percaya masa depan yang indah itu menjadi milik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, tidak ada yang gagal, tidak ada ya Tuhan yang putus ya Tuhan pengharapan, tapi semuanya boleh berhasil. Mereka boleh meraih impian mereka, mereka boleh meraih kesuksesan mereka bersama-sama dengan Tuhan, karena itulah janji-Mu ya Tuhan. Dan biarlah janji-Mu itu tergenapi dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan ya Bapak. Oh, sakit apapun itu namanya, bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati kehidupan mereka ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami berdoa buat kota kami melepaskan kasih Allah, damai sejahtera Allah, kemuliaan Allah turun memenuhi bangsa kami, turun memenuhi kota kami dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tetapkan dan Tuhan letakkan kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa ya Tuhan, biarlah kasih Kristus yang melawat mereka, membuka mata rohani mereka, sehingga mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi, bahkan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu memenangkan setiap jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bentengi kami dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keberhasilan, keberuntungan menjadi milik kami ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.